Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan salam sejahtera untuk kita semua. Di sini kami dari kelompok 2 yang beranggotakan yaitu saya sendiri Jalaluddin Akbar dan teman saya Ananda Ayu Lestari, yang mana kami di sini akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang materi pemerintah pusat dari mata kuliah kajian PKN SD2 dengan dosen pengampu Ibu Rahidatul Laila Agustina MPD. Sebelum kita memasuki materinya, saya akan membacakan salah satu kata-kata dari seorang politikus terkenal pada masanya, yaitu politik adalah seni mencari masalah, menemukan di mana-mana, mendiagnosisnya secara salah, dan menerapkan solusi yang salah. Langsung saja ke materinya, yaitu pemerintah pusat. Pengertian pemerintah pusat yaitu pemerintah adalah bahasa Indonesia juga disebut penyelenggara negara. Secara umum, pengertian pemerintah adalah kelompok orang yang memiliki wewenang untuk memerintah suatu negara. Berdasarkan KBBI, pemerintah adalah sistem menjalankan wewenang dan kekuasaan mengatur kehidupan sosial, ekonomi, dan politik suatu negara atau bagian-bagiannya. Pengertian lain dalam KBBI, pengertian adalah pemerintah adalah badan tertinggi yang memerintah suatu negara, seperti kabinet merupakan suatu pemerintah. Pemerintah pusat di negara Indonesia berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah. Pemerintahan dibagi menjadi 2, yaitu pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Pemerintah pusat adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia, yang dibantu oleh Wakil Presiden dan Menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar 1945. Fungsi pemerintah pusat yaitu fungsi layanan, fungsi pengaturan, fungsi pemberdayaan, dan 6 fungsi lain yang mana nanti akan saya jelaskan. Yaitu pemerintah sebagai fasilitator dan motivator untuk membantu masyarakat menemukan jalan keluar di saat menghadapi persoalan. Selain 3 fungsi pemerintah pusat dalam menjalankan otonomi daerah, terdapat fungsi lain yang dimiliki pemerintah. Berikut 6 fungsinya. 1. Menyediakan infrastruktur. 2. Menyediakan barang dan jasa kolektif. 4. Menjembatani konflik dalam masyarakat. 4. Menjaga kompetisi. 5. Menjamin akses minimal setiap individu kepada barang dan jasa. Dan 6. Menjaga stabilitas ekonomi. Baiklah, selanjutnya yaitu kewenangan pemerintah pusat. Kewenangan pemerintah pusat dilansir dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia. Urusan pemerintahan yang menjadi urusan pemerintah pusat antara lain politik luar negeri, pertahanan, keamanan, moneter dan fiskal, agama, serta non-agama. Selain itu, kewenangan pemerintah pusat lainnya adalah perencanaan nasional dan pengendalian pembangunan nasional secara makro, dana perimbangan keuangan, sistem administrasi negara dan lembaga perekonomian negara, pembinaan dan pemberdayaan sumber daya manusia, serta pendayagunaan sumber daya alam dan pemberdayaan sumber daya strategis konservasi dan standarisasi nasional. Berdasarkan bab 3 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, ada beberapa kewenangan pemerintah yang tidak dapat diberikan kepada pemerintah daerah. Kewenangan tersebut adalah yang pertama, politik luar negeri. Maksudnya di sini kerjasama dengan negeri lain hanya bisa dilakukan oleh pemerintah pusat. Hal ini disebabkan kalau kerjasama dilakukan oleh pemerintah daerah,
nanti terdapat perbedaan politik luar negeri dengan pemerintah pusat. Yang kedua, pertahanan. Maksudnya, pemerintah daerah tidak bisa mendirikan atau membuat angkatan bersenjata sendiri atau menyatakan damai atau perang dengan negara lain. Yang ketiga, keamanan. Maksudnya di sini tidak diperkenankan untuk mendirikan sebuah instansi seperti kepolisian negara untuk menjaga ketertiban, dan juga tidak boleh menindak kelompok atau organisasi yang berniat mengganggu keamanan negara. Menindak bisa dikatakan menangkap kelompok tersebut atas nama negara, itu tidak diperkenankan, melainkan sebaiknya menyerahkan atau melaporkan kelompok tersebut kepada instansi negara yang bertugas menjaga ketertiban negara. Yang keempat, mendirikan lembaga negara. Maksudnya di sini pemerintah daerah tidak berhak mendirikan sebuah institusi atau ikut campur dalam konstitusi negara, seperti penetapan undang-undang atau pengangkatan hakim dan jaksa. Yang kelima, kebijakan moneter dan fiskal nasional. Maksudnya di sini pemerintah daerah tidak berhak untuk menciptakan mata uang sendiri dan juga mengurus kebijakan ekonomi atau peredaran uang di masyarakat. Dan yang terakhir, kebijakan mengenai agama atau kepercayaan. Maksudnya yaitu pemerintah daerah tidak berhak membuat hari libur keagamaan berskala nasional. Pemerintah daerah juga tidak berhak untuk memberikan pengakuan terhadap sebuah agama. Struktur pemerintah pusat. Yang pertama, Presiden, Kepala Negara dan juga Kepala Pemerintahan Negara Indonesia. Yang kedua, Wakil Presiden, merupakan jabatan pemerintahan yang ada satu tingkat lebih rendah daripada Presiden. Yang ketiga, MPR, yaitu lembaga legislatif bikameral yang jadi salah satu lembaga tinggi negara dalam sistem ketatanegaraan Indonesia. Yang keempat, DPR, yaitu salah satu lembaga tinggi negara dalam sistem ketatanegaraan Indonesia yang merupakan lembaga perwakilan rakyat. Yang kelima, DPD, yaitu lembaga tinggi negara dalam sistem ketatanegaraan Indonesia yang anggotanya merupakan perwakilan dari setiap provinsi yang dipilih melalui pemilu. Yang keenam, MA, lembaga peradilan tertinggi pada suatu negara. Yang ketujuh, MK, yaitu lembaga tinggi negara dalam sistem ketatanegaraan Indonesia yang merupakan pemegang kekuasaan kehakiman bersama dengan Mahkamah Agung. Yang kedelapan, KY, yaitu lembaga negara yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 yang punya fungsi mengawasi perilaku hakim dan mengusulkan nama calon hakim agung. Dan yang terakhir yaitu BPK, lembaga tinggi negara dalam sistem ketatanegaraan Indonesia yang punya wewenang memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara. Perbedaan pemerintah pusat dan daerah. Adapun perbedaan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah seperti dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 meliputi urusan pemerintahan absolut, urusan pemerintahan konkoren, dan urusan pemerintahan umum. Kesimpulan, pemerintah adalah kelompok orang yang memiliki wewenang untuk memerintah suatu negara. Pemerintah pusat yang sudah dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 adalah penyelenggara pemerintah NKRI di pusat yang dipimpin oleh Presiden dan Wakil Presiden dan dibantu oleh para menteri. Struktur pemerintah pusat itu terdiri dari lembaga legislatif, MPR, DPR, dan DPD, lembaga yudikatif yaitu MA, MK, dan KY, lembaga eksaminatif yaitu BPK, lembaga eksekutif, Presiden, Wakil Presiden, serta Menteri-Menteri, dan lembaga tambahan lainnya seperti Bank Sentral serta KPU. Fungsi pemerintah pusat dalam pelaksanaan otonomi daerah, pemerintah pusat memiliki 3 fungsi yaitu fungsi layanan, fungsi pengaturan, serta fungsi pemberdayaan. Kewenangan pemerintah pusat dilansir dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia. Urusan pemerintahan yang menjadi urusan pemerintah pusat antara lain politik luar negeri, pertahanan, keamanan, moneter dan fiskal, agama, serta non-agama.
Ya, sekian presentasi dari kelompok kami. Salah hilap mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.